Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini merupakan pertemuan terakhir yang khusus akan membahas tentang hitungan interaksi keruangan desa kota, yang mana materinya sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Sebelumnya sedikit tentang faktor yang mempengaruhi interaksi desa kota. Yang pertama itu adalah saling melengkapi atau yang dikenal dengan regional complementary. Kasusnya begini, contoh, terdapat 3 buah wilayah, ada wilayah A, ada wilayah B, kemudian ada wilayah C, di mana masing-masing wilayah ini memiliki sumber daya alam yang lebih banyak dibandingkan sumber daya alam lainnya. Wilayah A itu menghasilkan padi, sedangkan tidak menghasilkan ikan dan tidak menghasilkan sayur. Sedangkan wilayah B tidak menghasilkan padi, menghasilkan ikan, dan tidak menghasilkan sayur. Sedangkan wilayah C tidak menghasilkan padi, tidak menghasilkan ikan, tetapi menghasilkan sayur. Nah, disinilah regional complementary atau yang dikenal dengan saling melengkapi itu terjadi, di mana wilayah A itu akan memberikan padinya ke wilayah B dan juga memberikan sumber daya alam padi ke wilayah C. Sedangkan wilayah B sebagai penghasil ikan akan memberikan ikannya kepada wilayah C, begitupun kepada wilayah A. Begitu juga dengan wilayah C sebagai berpenghasilan sayur akan memberikan sayur ke wilayah A dan memberikan sayur ke wilayah B. Nah, disinilah interaksi saling melengkapi terjadi. Nah, jika terdapat tanda panah lurus antar wilayah, berarti itu menandakan sebuah interaksi yang kuat. Faktor yang kedua itu kesempatan berintervensi atau yang dikenal dengan intervening opportunity. Itu maksudnya adalah ada satu hal yang menghambat terjadinya sebuah interaksi. Nah, contoh seperti ini kasusnya. Wilayah A menghasilkan padi, wilayah A tidak menghasilkan ikan. Berbeda dengan wilayah B, tidak menghasilkan padi, tetapi menghasilkan ikan. Sedangkan wilayah C menghasilkan kedua-duanya sumber daya alam, di mana wilayah C memiliki padi juga memiliki ikan sebagai sumber daya alam penghasilan mereka. Nah, bagaimana interaksi antara ketiga wilayah? Nah, cenderung untuk wilayah A itu akan mendapatkan ikan dari wilayah C, sedangkan wilayah B akan mendapatkan padi dari wilayah C. Nah, maka dari itu interaksi antara wilayah A dan wilayah B itu dikenal sebagai sebuah interaksi yang lemah, berbeda dengan kasus faktor yang pertama yang saling melengkapi. Faktor yang ketiga itu spatial transfer ability. Maksudnya di sini kemudahan pemindahan manusia, barang, jasa, gagasan, dan informasi antar wilayah yang berkaitan dengan jarak antar wilayah, bisa biaya transportasi, bisa sarana, dan juga prasarana. Itu faktor yang ketiga penyebab interaksi antara desa dengan kota. Selanjutnya, teori interaksi desa kota. Teori interaksi desa kota itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, teori gravitasi atau kekuatan interaksi. Nah, di sini terdapat sebuah rumus, IAB sama dengan PA dikali PB dibagi dengan DAB dikuadratkan. IAB itu maksudnya adalah kekuatan interaksi antara wilayah A dan wilayah B. PA itu jumlah penduduk wilayah A, PB jumlah penduduk wilayah B, dan DAB itu jarak, di mana D itu artinya adalah distance. Distance artinya adalah jarak, berarti jarak antara wilayah A dengan wilayah B. Nah, berikut contoh soal kekuatan interaksi. Diketahui kota A memiliki jumlah penduduk 4.000 jiwa, kota B memiliki jumlah penduduk 5.000 jiwa,
Kota C memiliki jumlah penduduk 9.000 jiwa, sedangkan jarak antara A ke B itu 5 km dan jarak kota A ke kota C itu 6 km. Hitunglah kekuatan interaksi kota A ke kota B dan kekuatan interaksi antara kota A ke kota C. Berikut pembahasannya. Nah, diketahui PA itu 4.000, PB 5.000, PC 9.000, di mana yang kita ketahui P itu adalah jumlah penduduk, DAB 25 km, DAC 60 km. Kita masukkan ke dalam rumus, IAB sama dengan PA kali PB dibagi dengan DAB dikuadratkan. Berarti kita cari dulu kekuatan interaksi antara kota A ke kota B. Nah, PA itu 4.000, PB 5.000, berarti 4.000 dikali 5.000 dibagi dengan jarak A ke B itu 25 km dikuadratkan. 4.000 dikali 5.000, 20 juta, dibagi 25 kuadrat itu 625. 20 juta dibagi 625 itu dapatnya adalah 32.000. Nah, jadi kekuatan interaksi antara kota A dan kota di sini kekuatan interaksi antara kota A dan kota B adalah 32.000. Nah, itu IAB. Untuk IAC dengan menggunakan rumus yang sama berarti PA dikali PC dibagi dengan DAC dikuadratkan. PA 4.000 dikali PC 9.000 dibagi DAC 60 dikuadratkan. 4.000 dikali 9.000 36 juta dibagi dengan 3.600. Jumlahnya 10.000. Jadi kekuatan interaksi antara kota A dan kota C adalah 10.000. Dari dua pembahasan ini berarti kekuatan interaksi antara kota A ke kota B lebih kuat dibandingkan kekuatan interaksi dari kota A ke kota C. Teori interaksi desa kota yang kedua itu teori titik henti, di mana kata kuncinya cenderung ditanyakan di mana sebaiknya dibangun fasilitas umum. Contoh fasilitas umum bisa pasar, bisa bank, bisa sekolah, dan fasilitas-fasilitas umum lainnya. Rumus teori titik henti itu IAB sama dengan DAB dibagi 1 tambah akar PA dibagi PB. Di mana IAB itu adalah jarak lokasi titik henti diukur dari kota atau wilayah yang jumlah penduduknya lebih kecil. Sedangkan DAB itu adalah jarak antar kota A ke kota B. PA itu jumlah penduduk yang lebih besar dibagi dengan jumlah penduduk yang lebih kecil. Contoh soal teori titik henti. Jarak kota A ke kota B 120 km, sedangkan jumlah penduduk kota A 2.000 jiwa dan jumlah penduduk kota B 98.000 jiwa, di mana sebaiknya dibangun rumah sakit. Berarti rumus yang kita gunakan adalah rumus teori titik henti, di mana PA itu 2.000 jiwa, PB 98.000 jiwa, sedangkan DAB 120 km. Nah, rumus yang kita gunakan IAB sama dengan DAB dibagi 1 ditambah akar PB per PA. Kita tahu bahwa DAB itu adalah 120 dibagi dengan 1. Nah, hati-hati di sini kita akan membagi jumlah penduduk terbesar dibagi dengan jumlah penduduk yang paling kecil. Di sini 98.000 dibagi dengan 2.000 diakarkan. 120 dibagi 1 ditambah 98.000 dibagi 2.049 berarti 1 ditambah akar 49. Sama dengan 120 ditambah 120 dibagi 1 tambah
7. Akar 49 adalah 7. 120 dibagi 1 tambah 7 sama dengan 8. 120 dibagi 8 sama dengan 15. Nah, dari contoh soal berikut, rumah sakit sebaiknya dibangun dengan jarak 15 km dari kota A. Mengapa dari kota A? Karena jumlah penduduk kota A lebih sedikit atau lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk kota B. Di sini pembangunan suatu fasilitas umum dengan menggunakan teori titik henti dimulai dari wilayah yang jumlah penduduknya lebih sedikit. Teori interaksi desa kota yang terakhir itu adalah teori konektivitas, di mana rumusnya beta sama dengan E per V. Artinya beta itu adalah indeks konektivitas, E itu jumlah jaringan jalan, dan V itu adalah jumlah kota. Harus hati-hati jangan sampai terbalik. Ingat, jalan dibagi dengan kota, jumlah jalan dibagi dengan jumlah kota. Agar mudah mengingat, ingat saja jalan-jalan di kota, berarti jalan per kota, bukan kota yang jalan-jalan. Cukup mengingat itu saja, sehingga rumus ini tidak akan terbalik. Sekali lagi, jalan per kota. Untuk teori konektivitas yang pertama, nah diberikan sebuah gambar pola wilayah seperti gambar berikut. Yang ditanya adalah konektivitas wilayah ini. Kita gunakan rumus beta sama dengan E per V. Kita hitung dulu berapa jumlah jalan dan berapa jumlah kota. Ingat, jalan per kota, jalan per kota. Yang garis itu merupakan sebuah jalan, sedangkan yang titik hitam itu merupakan sebuah kota. Mari kita hitung kota yang pertama, jalan yang pertama itu adalah X1, 2, 3, 4. Berarti dalam gambar pola wilayah ini terdapat 4 buah jalan dan terdapat 4 buah kota. Kita masukkan ke dalam rumus, berarti jalan ada 4, kota ada 4, berarti 4 per 4 sama dengan 1. Jadi konektivitas wilayah yang pertama adalah 1. Contoh soal yang kedua, masih diberikan sebuah pola gambar suatu wilayah dengan rumus yang sama, beta sama dengan E per V. Mari kita hitung berapa jumlah jalannya. Ingat, jalan per kota. Jalan yang merupakan sebuah garis, kota yang merupakan titik atau bulatan yang berwarna hitam atau biru. Berapa banyak jalannya? Ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Berarti jumlah jalan adalah 5 dan jumlah kota 4. 5 per 4 sama dengan 1,25. Itu artinya soal kedua memiliki konektivitas sebesar 1,25. Sekian materi terakhir di bab 2 pada semester 1. Untuk pertemuan atau bab selanjutnya itu sudah masuk ke dalam bab pertama di semester 2. Karena di semester pertama ini hanya terdapat 2 bab saja, jadi kita lanjut ke semester 2. Oke, terima kasih.